Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Islam. Abraham bukan Kristen. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya agnostik. Karena gini, when kamu Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan menyaksikan satu pelajar teologis ya, Ibu Rita Wahyu. Beliau ini sangat sopan dan saya respect dan sangat luar biasa. Tapi ada beberapa kecacatan berpikir yang harus saya kritisi. Kebetulan saya juga mempelajari filsafat dan ilmu mekanisme berfilsafat, gitu ya. Nah, di sini di mana kecacatan berpikir saat menobatkan yang datang terakhir itu adalah pemberitahuan palsu. Seperti Islam yang datang abad ke-7, maka data Islam ini harus ditolakkan karena datang terakhir. Lalu bagaimana seorang pelajar filsafat seperti Bang Daman menjawabkan hal yang menurut Bang Daman yang dipaparkan oleh Bu Rita Wahyu ini adalah kecacatan berpikir manusia ketika menobatkan Tuhan di atas landasan sejarah. Kenapa Tuhanmu benar? Karena sejarahnya. Itu salah, sangat salah. Kenapa? Karena sejarah itu relatif, tergantung siapa penganut agamanya. Hah? Gimana? Sabar dan nantikan. Mari kita dengarkan statement daripada Ibu Rita Wahyu. Dan sama-sama nanti kita akan menjawab statement kelogikaan daripada pernyataan Bang Daman. Lanjut. Kita di luar sana mengatakan bahwa ya Abraham itu Muslim. Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Kekristenan muncul pada awal Masehi. Dan kemudian Abraham itu 2000 tahun setelah kira-kira masa generasi pertama, manusia pertama, itu 2000 tahun. Dan artinya di sini Abraham mendahului bangsa Israel, Abraham mendahului kekristenan, Abraham mendahului agama Islam. Nah, kalau dianggap Abraham itu beragama Islam, tentu saja timeline-nya beda. Ya, misalnya kayak begini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timeline-nya berbeda. Karena Indonesia belum ada. Baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia kan. Jadi apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Timeline-nya beda. Nah, apakah Abraham itu beragama Yahudi? Enggak. Justru Yehuda itu adalah cucu dari Abraham. Ya, cucu buyut bahkan, ya kan? Yeah. Nah, juga kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan jauh sekali. Ya, timeline-nya beda. Ya, ini lagi-lagi walaupun agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam itu dianggap sebagai satu golongan agama Semitik atau agama Ibrahimi. Tetapi Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, juga tidak beragama Islam. Ya. Tetapi kita semua mewarisi keimanan Abraham. Ya, berarti kesimpulannya gimana Ibu Rita ini? Apa kita akan menyimpulkan bahwa Abraham adalah bapak orang ateis? Ini gimana Ibu Rita Wahyu? Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Islam. Abraham bukan Kristen. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya agnostik. Karena gini, when kamu mengatakan Abraham bukan Yahudi, maka dia tidak percaya Elohim. Okay. Abraham bukan Kristen, maka dia tidak percaya Yesus. Abraham tidak percaya Allah, maka dia bukan Islam. Maka tidak ada ketuhanan yang dia percaya, tapi dia yakin Tuhan ada. Berarti dia adalah bapak daripada segala agnostik. Itukah yang harus kita percayakan? Itulah yang membuat statement kita ini cacat logika. Karena kita tidak tahu pola rasio yang dihadirkan otak dan otak ingin berbicara apa. Paham maksudnya? Oke, sekarang teman-teman, perhatikan skema yang saya buat. Ketika berlandaskan pencarian Tuhan, karena ingat, di tahun ini agama banyak. Tapi ingat, Tuhan pencipta langit dan bumi ini satu. Kita kosongkan pikiran kita. Anggaplah Tuhan itu bukan Tuhannya Buddha, bukan Tuhannya Islam, bukan Tuhannya Kristen, bukan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan siapapun. Lalu Tuhan harus seperti apa?
baru kita bisa mencocokkan daripada segala penyandingan rasio, karena kita dianugerahkan oleh si Tuhan itu yang nggak tahu di dalam agama itu pola rasio dan conclusion, kesimpulan pikir, buah pikir paling objektif dalam menentukan dan menemukan dirinya. Itu yang harus kita yakini. Lalu bagaimana pola pikirannya saat melandaskan bahwa berlandaskan bahwa Tuhan benar secara legendanya, benar sesuai catatan sejarahnya. Itu kecacatan logika. Oke, simak penjelasan daripada saya, teman-teman. Oke, teman-teman, daripada penjelasan tersebut kita di sini dapat menangkap kecacatan berpikirnya, teman ya. Karena ingatlah, kitab suci itu bukan tesis dan antitesis. Maksudnya seperti ini. Kalau kita membedah daripada pemikiran Ibu Rita Wahyu, seakan-akan Musa ini adalah seorang profesor ya, yang berpikiran tentang Tuhan di atas landasan Abrahamik, gitu. Sehingga dia bikin tesisnya yang dinamain Torah, gitu, ataupun disertasi yang bernama Torah, gitu. Sehingga disertasi Musa yang menyematkan Tuhan tidak kelihatan, Tuhan bukan manusia, yang menobatkan bahwa setiap dosa itu ditebus oleh pribadi masing-masing, gitu kan. Nah, kemudian tidak disetujui oleh Profesor Yesus, gitu. Sehingga keluarlah disertasi Bible yang menolak yang ini, di mana setiap ajaran yang di sini dikritisi habis-habisan oleh Profesor Yesus. Maaf, saya lagi sakit ya teman-teman ya, mohon maaf. Seakan-akan seperti itu. Jadi apa ulah tangan Tuhan ataupun ulah kuasa Tuhan ataupun ulah kuasa Tuhan itu nggak berlaku di sini. Tapi hanya penelitian ilmiah daripada Musa terhadap Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Ya, seakan Tuhan memberikan hukum-hukumnya, yaitu hukum Taurat. Dan bagi Profesor Yesus ini tidak relevan, ataupun Profesor Yesus dan anak-anak muridnya, murid-murid setianya, ya kan? Ini sesuai keimanan Bible, seakan-akan. Akhirnya keluarlah disertasi Bible nih, yang akan membatalkan hukum ini dan membatalkan segala apa yang diomongkan Musa terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan tidak kelihatan, di sini akan kelihatan. Bahwa Tuhan itu bukan manusia juga bukan anak manusia, di sini akan anak manusia dan segalanya. Intinya ini adalah disertasi pembanding yang dikarang oleh Profesor Yesus. Nggak ada ulah tangan Tuhan. Artinya Yesus yang menerka Tuhan, ataupun di sini Musa yang menerka Tuhan. Lalu kemudian Al-Quran juga sama. Ini adalah disertasi terakhir yang dikarang oleh Profesor Muhammad untuk membantah dua disertasi ini. Pertama, Al-Quran membantah disertasi Torah yang menyematkan orang-orang yang tidak mulia namun namanya dibawakan. Misalnya seperti Abraham yang menyembah berhala, Ismail seperti keledai liar. Terus ada beberapa rasul yang difitnah begitu kejam, contohnya seperti Lot yang berzina dengan kedua anaknya. Yang masalah penghinaan ini juga di dalam disertasi Profesor Yesus diterima. Sehingga dalam disertasi Profesor Muhammad ya, membantah semua ini. Pertama, membantah Taurat karena fitnahan kejinya terhadap para rasul, gitu ya, yang dianggap rasul oleh Profesor Muhammad ya. Di mana bagi Taurat ini nama-nama yang dibawa ini belum tentu dia adalah seorang rasul, gitu kan. Nah, dibantah oleh Profesor Muhammad dalam disertasi terakhirnya. Ini kecacatan berpikir daripada Bu Rita Wahyu nih, yang dia akan membantah nanti konsep ilham. Seakan-akan adanya penobatan bahwa disertasi terakhir gimana mau diterima, ya kan. Andai kan ini adalah ulah tangan manusia ya, ulah tangan daripada Profesor Muhammad, bagaimana disertasi Profesor Muhammad ini dapat benar daripada disertasi Bible dan disertasi Torah, gitu, ya kan? Seakan-akan ini karangan terakhir, bagaimana kalian akan menerima karangan terakhir? Sedangkan ini lebih awal. Itu kalau seandainya kita menyematkan bahwa ini adalah Torah, ini disertasi Musa, ini disertasi Yesus, ini disertasi Muhammad, gitu. Andaikan kita memposisikan hal seperti itu, tidak ada ilham-ilham dari Tuhan, nggak ada. Jadi yang kedua, dia membantah bahwa rasulnya yaitu Yesus ataupun Isa Al-Masih ini, sekalipun sekarang berada di kalangan Yesus dan Isa berbeda, itu nggak tahu itu orang mikir dari mana. Hingga kemudian apa? Ini disertasi daripada Profesor Muhammad membantah bahwa seorang anak manusia bisa dituhankan. Artinya ada kesetujuan dengan pembanding utama yaitu Torah, yaitu disertasi Musa. Yang kemudian Profesor Muhammad
dengan beraninya adanya dukungan terhadap ketuhanan era Torah, tapi membantah daripada rasulnya yang difitnah di dalam Torah, ya, yang kemudian membantah disertasi Bible, dan bahkan menyalahkan secara kejam, ya, ataupun secara frontal dengan mengatakan laqad kafaral ladzina qalu wallahu Isa bin Maryam. Artinya bahwa ini sangat terbantahkan kalau kalian mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Akhirnya Profesor Muhammad mengkultuskan bahwa Isa ataupun Yesus itu adalah nabi. Nah, ini cacat berpikir. Nggak ada ini ulah tangan Tuhan. Karena apa? Buktinya Ibu Rita Wahyu membawa standarisasi kebenaran di arah masa. Apa itu di arah masa? Yaitu zaman. Dia mengatakan Al-Quran itu baru ada abad ke-7, sehingga yang lain, yang ini tidak bisa dibenarkan karena datang terakhir. Maka timbullah pemikiran bahwa buku terakhir itu tidak bisa dibenarkan daripada buku-buku yang utama. Oke, kita balik sejarahnya. Sekarang coba diperhatikan. Berarti dia menanamkan standarisasi setiap yang terakhir, setiap yang datang terakhir maka salah. Kan itu ya standarisasi yang dia tanamkan, yang membuat orang yang berpikir kritis akan menganggap ini adalah logical fallacy, gitu ya. Oke. Sekarang setiap yang datang terakhir semuanya salah. Coba kita perhatikan, andaikan ada sejarah, ya, yang menuliskan Bung Karno misalnya. Sejarah awal ini, misalnya ini kita bermisal. Sejarah awal menuliskan tentang Bung Karno yang difitnah menjadi antek Belanda misalnya. Ini sejarah paling awal. Oke? Yang kedua, menuliskan Soekarno itu sebagai apa kita bilang ya? Sebagai menjual Indonesia misalnya, menjual Indonesia ke Belanda, dan adanya Belanda ke sini hasil jualan daripada Bung Karno. Berarti ini sejarah terawal ini dua. Era pertama antek Belanda, era kedua dialah yang menjual Indonesia. Namun era ketiga dia mengatakan Bung Karno adalah orang baik dan segalanya dan segalanya dan segalanya. Nah, karena awal apakah kita akan percaya Soekarno antek Belanda? Sedangkan kita melihat Indonesia merdeka di atas tangan Soekarno. Yang kedua, saat dia menjual Indonesia makanya Belanda ke Indonesia. Maka kita akan percaya. Sedangkan Soekarno yang menyuarakan proklamasi. Tapi kita akan percaya kepada sesuatu yang paling logik di balik segala eksperiensi kita terhadap Soekarno. Bisa dipahami? Maka kalau standarisasi setiap yang terakhir salah, maka Anda harus setuju konsekuensi kalau ada sejarah yang menuliskan Soekarno adalah antek Belanda, harus setuju. Kalau seandainya itu paling awal, maka ini cacat berpikir. Yang awal salah, yang awal benar, yang terakhir salah, enggak bisa. Tapi butuhnya yaitu kalau di dalam konsep kitab suci yang dinamakan dengan konsepsi ilham. Ada yang tahu ilham, teman-teman? Ilham itu adalah pemberitahuan langsung daripada Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan, Am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbata qaluhu dan au nasara. Apakah kamu akan mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani? Di sini jawabannya Allah mengatakan, afata'lamuna amillah. Adakah yang mengetahui 3 masa yang telah kuciptakan selain aku, kata Allah? 3 masa apa? Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Adakah yang lebih mengetahui semua ini daripada aku, kata Allah? Makanya Allah mengutuskan Nabi Muhammad dengan ilhamnya memberitahukan kejadian sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Sedangkan pemikiran daripada Bu Rita Wahyu bahwa setiap tulisan yang penting dia kuno maka benar, itu salah. Dia menyalahi konsep daripada ilham. Maka jikalau Muhammad ini adalah seorang profesor yang punya disertasi terhadap masa lalu, ya dia salah karena dia datang terakhir. Tapi ketika Allah menandai dengan ayat tadi bahwa aku yang paling tahu masa dahulu, artinya Allah mengatakan
Aku yang paling tahu masa dahulu, maka aku akan membantah setiap tulisan yang pernah tercatat, di mana itu bukan kejadian sebenarnya. Maka kuutuskan Muhammad dan kuberitahukan kepadanya melalui ilhamku. Aku Tuhannya, memberitahukan apa yang telah mereka fitnah terhadapku, apa yang telah mereka tuliskan dengan tangan keji mereka terhadap nabi-nabiku. Kuutuskan Muhammad dan kujaga tulisan tersebut, kujaga segala pemberitahuan tersebut sampai sekarang, yaitu dengan berhafalnya Al-Quran dengan naskah Al-Quran yang tak pernah bisa diubahkan. Maka ini adalah pemberitahuan daripadaku, maka berfikirlah. Bisa dipahami bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad ini bukan Profesor Muhammad, tapi tidak seorang manusia biasa yang Allah kasih ilham kepadanya. Ini cerita yang terjadi. Mana buktinya? Al-Maryam 54 menyebutkan, wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Ismail. Sekarang kita bertanya, di era Nabi Muhammad, nama Nabi Ismail ini begitu terkenal. Lalu kenapa landasan Nabi Muhammad, Muhammad ceritain dong cerita Ismail lagi? Seharusnya Nabi Muhammad menjawab, ya boring Tuhan. Kenapa boring? Ya mereka udah kenal Ismail. Bukan. Nabi Muhammad ingin mengatakan, apa yang telah kalian fitnahkan terhadap Ismail, wahai Yahudi, kalian meyakini Ismail itu diusir dari rumah, ya, bahwa Ismail ini pernah berlaku keji terhadap Ishak, yang telah kalian fitnahkan dalam tulisan. Ini fitnah semua. Maka inilah kebenaran bahwa dia Sadiqul Wa'di dan Rasulullah. Al-Maryam 54 menceritakan kebaikan dan merombak kembali kisah Ismail yang dulunya dipandang keji. Begitu juga segala nama yang di-tag di dalam Bible, semuanya diubah. Berarti Al-Quran datang untuk mengklarifikasi kejadian yang di dalam kejadian tersebut memfitnah oknum-oknum yang dimuliakan Tuhan. Bisa nggak berpikir sampai sini? Jadi bahwa pure Al-Quran ini ilham Tuhan yang udah muak dengan semua tangan jahil manusia yang memfitnah nama-nama mulia. Misalnya nama Daud, nama Abraham, nama Ismail, nama Yakub, nama segala rasul-rasul yang disematkan dalam Bible yang kemudian difitnah. Difitnah menjual adiknya jadi budak lah, difitnah berzina dengan kedua anaknya lah, difitnah seperti ini, difitnah seperti itu di dalam Bible. Tujuan Al-Quran dengan ilhamnya kepada Nabi Muhammad mengklarifikasi semuanya. Coba lihat, Lot berzina dengan kedua anaknya, adakah di Al-Quran? Tidak. Berarti Al-Quran bukan mengcopy paste Bible, bukan mengcopy paste daripada Yahudi, tapi mengklarifikasi. Saking muaknya Tuhan terhadap tangan jahil manusia, menuliskan nama-nama Rasul dan kemudian mereka fitnah. Yang anehnya manusia percaya terhadap tulisan tersebut. Artinya Al-Quran mengubah pola pikir manusia. Yang tadinya manusia percaya setiap tulisan apapun, lalu mengubahnya di era Al-Quran, percayakan terhadap rasio pikiran apapun. Rasio, yaitu apa? Postulat akalmu. Nggak usah percaya tulisan, karena tulisan ini bisa diikut campuri dan kemudian dipalsukan. Bagaimana maksudnya, Bagdaman? Oke. Sekarang saya membuat pola pikir paling logik terhadap perang salib misalnya. Ada dua sejarawan. Ada satu sejarawan Kristen, ada satu sejarawan Islam. Maka sejarawan Islam mengatakan Kristen yang salah, yang memulai duluan daripada perangnya. Kristen mengatakan Islam yang salah. Dan kita adalah umat di tahun 2025 yang membaca sejarawan Islam, yang membaca sejarawan Kristen. Orang yang beragama Kristen tahun 25 yang percaya sejarawan ini dong. Orang di tahun 2025 yang Islam akan percaya sejarawan ini dong. Pertanyaan saya, bisa nggak narasi sejarawan ini dikatakan benar? Nggak bisa. Karena kita tidak berada di masa ini. Maka pentingnya terhadap kita tahun 2025 adanya ilham Tuhan terhadap hal tersebut. Kalau tidak ada ini, maka ini sifatnya relatif. Kamu menjadi Islam, ya udah ini benar menurut kamu. Ya kamu jadi Kristen, ya ini benar menurut kamu. Karena faktanya setiap 5 agama yang besar di Indonesia itu semuanya punya sejarah. Lalu kamu melandaskan kebenaran Tuhan terhadap sejarah. Ini cacat logika. Membenarkan Tuhan karena histori ini cacat logika. Karena Tuhan itu bukan legenda. Sekarang gini,
kalau kita menobatkan sejarah ketuhanan daripada historical, sekarang kita lihat Hindu punya sejarahnya enggak? Oke, siapa lebih duluan daripada Kristen Kristen Buddha dan Kristen Islam dan Yahudi? Mereka lebih duluan. Lalu benarkah Tuhan itu Brahmana, Siwa dan Krishna? Tidak. Buktinya kamu menyembah Yesus, wahai Bu Rita. Menunjukkan apa? Katanya sesuai histori, tapi histori yang awal ini ditolak. Buddha, mereka punya sejarahnya. Apakah penganut Buddha akan mengatakan sejarahnya salah? Tidak. Mereka yakin sejarah mereka benar. Lalu yang punya sejarah Yesus, mereka punya sejarahnya yang mereka yakini. Coba kalian jualan sejarah kalian ke Hindu, mereka percaya? Enggak. Misalkan yang mengatakan Yesus kami ada di surga, apakah orang Hindu akan percaya bahwa Yesus itu berada di samping Brahmana mereka? Enggak. Mereka akan mengatakan lu ngadi-ngadi gitu. Artinya sejarah itu relatif, tergantung penganutnya. Bisakah dijadikan sebagai kebenaran absolut? Enggak bisa. Tapi kebenaran absolut itu adalah your brain and your conclusion, isi pikiran dan postulat daripada akalmu. Arti postulat itu apa? Kesimpulan pikir yang tak bisa dipantah, dan itu sifatnya objektif. Jadi kalau kalian menobatkan kebenaran di arah historical, ini semua ditolakkan karena ada pertentangan di dalamnya. Sekarang saya bilang teori tentang historical, histori ini punya teori histori bisa dikatakan benar ataupun absolut dengan syarat. Bisa dikatakan absolut, ini yang harus Anda tahu daripada esensi teori. Bisa dikatakan absolut dan benar syarat apabila tidak ada pertentangan di dalamnya. Contoh, siapa pembuat lampu? Thomas Alva Edison. Ada enggak yang mengatakan bukan dia? Tidak ada. Oh, berarti ini benar. Karena ini secara turun-temurun tidak ada perbedaan. Lalu kalau ada yang mengatakan siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Ada yang mengatakan Daman, ada yang mengatakan Bu Rita Wahyu, ada yang mengatakan Bang Somad misalnya. Dan ini dicatatkan sejarah-sejarah, membuktikan apa? Ya relatif. Kamu mau percaya Thomas Alva Edison, ya udah dia. Kamu mau percaya Bu Rita Wahyu, ya udah dia. Kamu mau percaya Bang Daman, ya udah dia. Bang Somad, ya udah dia. Enggak bisa kita bilang keempatnya benar ataupun keempatnya salah. Sama seperti agama, tidak punya landasan absolut kalau dia benarnya di ranah histori. Karena setiap yang menyatakan Tuhan semua punya historinya masing-masing. Akankah orang Hindu akan mengatakan kami percaya Brahmana, Siwa dan Krishna karena tidak punya sejarah? Enggak. Mereka yakin mereka punya sejarah. Tapi kalau landasan pencarian Tuhan itu di ranah histori, maka itu sangat ditolakkan karena di dalam historical keagamaan itu ada simpang siur histori. Lalu kebenaran Tuhan itu diambil dari mana, Bang Daman? Rasio. Bagaimana contoh perbandingan rasio? Oke, saya akan mengatakan Islam paling rasio. Saya mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Padahal ini agama abad ke-7, tapi mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Karena benar, kita meninjau diferensia otak. Apa diferensia? Pembeda di dalam otak. Pembeda di dalam otak mengatakan, kamu tahu buaya? Tahu. Beda nggak dengan manusia? Beda. Kamu tahu manusia nggak? Beda nggak dengan aspal? Beda. Kamu tahu lembu? Beda nggak dengan buaya? Beda. Beda nggak dengan manusia? Beda. Kamu tahu pohon? Beda nggak dengan manusia? Beda. Kamu tahu nggak gunung? Beda nggak dengan manusia? Beda. Beda nggak dengan patung? Beda. Kamu tahu Tuhan? Beda apa sama? Nah, di sini manusia akan terkejut. Orang logik akan mengatakan ini beda sesuai konsekuensi yang kita bangun di awal. Tapi orang yang termakan doktrin ini sama. Maka timbullah pola pikir. Misalnya kita bertanya kepada Kristen, sama nggak Tuhan dengan manusia? Sama. Berarti kesimpulan pikirnya Tuhan adalah sinonim kata manusia. Maka kalau Tuhan sinonim kata manusia, maka setiap Tuhan adalah manusia, maka setiap manusia adalah Tuhan. Buktikan argumenmu, Bang Daman. Siap. Maka kesimpulan saya, jikalau Yesus bisa jadi Tuhan, maka Daman juga bisa jadi Tuhan. Syaratnya bagaimana, Bang Daman? Syarat adanya tulisan yang mengatakan Yesus Tuhan menghidupkan orang mati menembus dosa, sekarang di surga, dibaca oleh orang di tahun 2025, maka dia Tuhan. Sama seperti Bang Daman. Bang Daman membayar jutaan profesor, kebetulan dia crazy rich untuk menuliskan dia adalah Tuhan. Oke? Dia hidup di Jakarta, lahir sebagai juru selamat negeri Jakarta, mati di tiang Monas.
menghidupkan orang mati yang mati terinjak-injak demo 212 misalnya. Nah, udah dihidupin kembali. Tulisan berupa tulisan. Pertanyaan saya 3025. Orang baca tulisan tentang semua kehebatan Daman, kemujizatan Daman, dan Daman sekarang berada di surga. Kalau Anda menjawab dia tidak bisa dituhankan, otak Anda harus dipertanyakan. Pasti akan keluar, iya juga ya. Ternyata Daman juga bisa dituhankan sama seperti aku menyembah Yesus karena tulisan yang menobatkan bahwa dia adalah Tuhan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Maka otak logik manusia sesuai dengan Al-Quran, yaitu diferensia. Tuhan beda dengan makhluk. Ya, karena Tuhan adalah kata asing daripada segala kata yang ada di muka bumi ini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timelinenya berbeda. Karena Indonesia Belum ada. baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia. Kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan. Berpikir di sini, coba diperhatikan di pen saya, ada satu kesalahan yang sangat fatal dalam pikiran manusia yang saya anggap ini kayaknya neuronnya agak belok deh. Sehingga neuron sistem saraf otak ketika mendapat informasi agak terganggu. Maksudnya gimana, teman-teman? Oke, coba perhatikan. Misalnya saat Ibu Rita Wahyu mengatakan Gajah Mada. Gajah Mada. Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Beliau menjawab bukan, karena Indonesia baru ada di era Insinyur Soekarno. Itu kan? Berarti dia bukan orang Indonesia. Ini cacat pikir. Kenapa saya bilang ini cacat pikir? Sekarang gini. Kita dulu punya moyang ataupun indatu ataupun atu yang dulu di tanah Jakarta ini masih namanya Batavia. Yang kebetulan rumahnya dia dulu adalah rumah yang kita tempati sekarang. Ini rumahnya. Yang kita tempati sekarang ini adalah rumahnya dia. Dan sekarang kebetulan udah namanya Jakarta. Pertanyaan saya, jawaban paling logik ketika ditanyakan atukmu orang mana? Apakah kita akan menjawab orang Batavia? Tidak. Tapi simbolik ter-up to date. Siapa simbolik ter-up to date? Ini simbolik. Dulu wilayah tersebut disimbolikkan Batavia, sekarang disimbolikkan Jakarta. Lalu saat ditanyakan, atukmu orang mana? Maka simbolik terakhir yang digunakan, atukmu orang mana? Ya orang Jakarta lah. Orang dia tinggal di rumah ini, kita akan menjawabkan Jakarta. Lalu saat Ibu Rita Wahyu berpikir Gajah Mada orang Indonesia, bukan. Bagaimana cara kita berpikir? Sedangkan di era Insinyur Soekarno ini sudah bernama Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkiri, wilayah yang diduduki oleh Gajah Mada dulu belum ada simboliknya. Setelah disimbolikkan, wajar ataupun tidak, Insinyur Soekarno menjawab bahwa dia adalah orang Indonesia. Sama seperti analogi ini. Dulunya atuk kita masih bernama Batavia. Setelah kemudian rumah yang dia tempati kita tempati, kemudian simboliknya berubah menjadi Jakarta. Ditanyakan orang mana atuk kita, apa yang kita jawab? Jakarta. Apakah ini salah pikir kita? Tidak. Karena kita berlandaskan simbolik yang paling up to date yang kita sebutkan. Karena wilayahnya sudah berbeda simbolik yang ditanamkan. Oke? Bisa dipahami daripada situ? Sekarang kita akan menjawab tentang Abraham. Siapa sebenarnya Abraham ini? Oke, apakah dia bapak segala agnostik? Bapak segala yang tak punya agama tapi bertuhan? Bapaknya orang beriman? Nggak bisa kita bilang. Bapaknya orang beriman kepada Tuhan? Nggak bisa. Karena dia tidak punya agama sesuai statement Bu Rita Wahyu. Ini gitu ya. Sekarang, kita menjawabkan Abraham itu siapa? Abraham, who is Abraham? Who is Abraham? Yang kita tahu, ya, secara tulisan sejarah daripada tiga agama, dia bertuhan kepada Tuhan yang satu. Di dalam setiap literasi agama menuliskan tentang perjanjiannya dengan Tuhan, yaitu sunat. Khatan. Di mana bunyi ayatnya bahwa di dalam Islam mengatakan ikutilah milah Ibrahim. Dalam Yahudi mengenal dengan Brit Milah.
ya, Brit Milah tentang sunat, bahwa ini perjanjian antara Abraham serta keturunan-keturunannya. Bahkan keturunan Abraham masih ada sampai sekarang, karena keturunan terus berjalan, karena tidak didapati dalam sejarah putusnya keturunan Abraham. Berarti ini masih berlaku sampai sekarang. Oke, sekarang agama Yahudi melaksanakan nggak Brit Milah ini? Melaksanakan. Sekarang agama Islam melaksanakan nggak Brit Milah ini, ketentuan perjanjian dengan Tuhan? Sunat, menjalankan. Lalu Kristen? Lalu Kristen? Bagaimana? Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Paulus juga mengatakan siapapun yang bersunat Kristus tidak berguna bagimu. Nah, ini harus dipertanyakan. Makanya ada kecaman terhadap Yahudi, makanya ada kecaman oleh Islam. Bagi Yahudi kalian itu adalah avodah zarah, menyembah dewa-dewa sesat. Bagi Islam kalian itu kafir. Dua-dua mengkritisi kalian, menunjukkan apa? Ada yang salah dengan ajaran kekristenan terhadap Abraham. Lalu kesimpulannya Bang Daman, kenapa Abraham beragama Islam? Seperti yang saya bilang tadi, karena visionernya. Apa visionernya? Dalam sejarah Islam membahas Abraham ini tidak pernah menyembah berhala, karena dia akan dijadikan penutan. Tapi di dalam literasi Yahudi begitu banyak fitnahan terhadap Abraham. Contohnya, dia mengusir Ismail, anaknya sendiri, dan memilih Isa, artinya membedakan di antara dua anaknya. Memilih Ishak, mengusir Ismail beserta Hagar. Dan dikatakan Abraham ini punya gundik, punya budak, yaitu siapa? Hagar. Ini literasi Yahudi mencatatkan seseorang yang akan ditiru, seseorang yang akan dilandaskan punya sifat keji, yaitu mau mengusir anaknya Ismail. Dan tercatatlah Ismail seperti keledai liar dan memerangi saudaranya yaitu Ishak. Pernah ingin membunuh Ishak. Dalam kitab Talmud dan Midras, fatwa Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Begitu fitnahan kan ini? Pertanyaan saya, Yahudi akan menjawabkan. Saya pernah debat dengan Yahudi. Yahudi menjawabkan, iya, bahwa ingin dikatakan bahwa setiap manusia itu punya kerusakan, punya yang namanya sifat keji. Pertanyaan saya, kenapa Abraham yang disorot? Orang yang punya sifat keji di era Abraham bukan Abraham doang, Namrud, dan begitu banyak orang-orang yang bersifat keji lainnya. Bentar, pulpen saya jatuh. Begitu banyak. Tapi ketika satu nama dibawakan, berarti ada yang terjadi di satu nama ini. Paham maksud saya? Contoh gini, saya bilang, teman-teman, kalian itu jangan sampai mendurhakai orang tua kalian. Seperti misalnya Bu Rita Wahyu. Ada sentimen pribadi saya dengan Bu Rita Wahyu. Berarti ini bukan nasihat, karena saya satu tagline. Saya tag nama antum. Menunjukkan apa? Saya ingin menghadirkan pola rasio terhadap orang, bencilah beliau. Sama seperti ini. Abraham yang dibawa di antara setiap orang yang berlaku keji di era Abraham. Tapi Islam adakah seperti demikian? Tidak ada. Apakah Abraham pernah menyembah berhala di literasi Islam? Tidak. Apakah Ismail pernah diusir? Tidak. Apakah benar Ismail pernah ingin membunuh Ishak? Tidak. Apakah Sarah pernah mengusir Hagar? Tidak. Apakah Hajar adalah seorang gundik? Bukan. Artinya apa? Untuk seseorang yang akan kalian ambil imannya, dia itu suci. Dan tirulah segala sikapnya, tentang kesabarannya. Di dalam kisah Ibrahim dituliskan bahwa Ibrahim ini mengatakan, ya kalau kita bilang ini ece-ecenya ya, dia bilang gini, dengan sombongnya Abraham mengatakan, wahai Tuhan, aku ini sangat mencintaimu Tuhan. Andaikan engkau, ya, andaikan aku punya anak nanti, bahkan jikalau engkau bandingkan cintaku terhadap anak dengan cintaku terhadapmu, aku lebih cinta kamu. Bahkan kalau kamu ingin menyuruh aku menyembelihnya, aku sembelih. Perjanjiannya. Allah menguji, oke, siap, ku kasih anak Ismail. Oke. Saat ku kasih anak, ayo, gimana? Janji. Apa janji? Sembelihkan dia. Bimbang, galaulah daripada Ibrahim antara Tuhan dan anak. Tapi dia menobatkan bapak orang beriman ini yaitu Abraham, aku lebih memilih Tuhan. Wahai Ismail, engkau harus kusembelihkan. Ismail bilang, aku antara bapak dan Tuhan, siapa yang lebih kupilih? Ya Tuhan juga, kata Ismail. Kalau itu perintah Tuhan, kenapa engkau ragu, ayahku? Sembelihkan aku. Padahal itu hanya ujian daripada Tuhan, yang nantinya ketika disembelih Ismail digantikan dengan domba ataupun kibas.
Artinya itu hanya pengujian iman terhadap Rasulnya untuk menjadi landasan keimanan terhadap kita di tahun 2025. Lihatlah kisah Ibrahim saat disuruh pilihkan antara manusia dan Tuhan, dia lebih memilih Tuhan untuk menunjukkan, wahai manusia, di tahun 2025 Tuhan yang memberikanmu nafas dan segala ketentuan terhadapmu, bersyukurlah kamu memiliki Tuhan. Jikalau dihadapkan di antara duniawi ataupun Tuhan ataupun anakmu ataupun istri, pilihlah Tuhan. Sama seperti Ismail dan Ibrahim. Ini baru dikatakan percontohan terhadap orang beriman. Berarti terhadap Yahudi ada sesuatu ini gitu. Sekarang terhadap Kristen, bagaimana segala apa yang dilakukan oleh Abraham tidak ada di zaman Kristen, misalnya seperti bersunat. Semua itu telah batal. Abraham monoteis, tidak paham Tritunggal, tidak paham apapun. Lalu terwujudlah kenapa Abraham itu Islam. Kenapa Abraham itu Islam? Karena Allah Ta'ala ingin mengatakan setiap literasi yang menuliskan terhadap Ibrahim ini adalah tulisan yang kutitipkan kepada kalian wahai manusia, akal. Inilah kebenaran sejati, bukan ini. Tulisan boleh menuliskan apapun. Menuliskan Abraham inilah, Abraham ginilah, Abraham gitulah. Terus 3 tulisan yang muncul, tulisan daripada Bible, tulisan daripada Yahudi, tulisan daripada Islam. Berpikirlah dengan akalmu, ambillah satu kesimpulan. Siapa Abraham? Akhirnya di dalam Islam terwujudlah. Di teks keluarkan nama Abraham dengan maksud ini orang yang harus kamu tiru. Di teks namanya dalam keimanan Yahudi, ini orang, bapak orang beriman namun berlaku keji. Menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran datang mengklarifikasi daripada ilham Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi paling tahu terhadap masa dahulu. Wahai manusia, sadarlah, tulisan itu tidak bisa dipercaya. Namun yang harus kau percaya adalah aku. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqanu hudan aw nasara. Saat kalian mengatakan dan membaca tulisan dan mengatakan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani, engkau akan meyakini Yahudi dengan fitnahan terhadap Abraham, terhadap Ismail, terhadap Ishak, terhadap Yakub. Kamu akan meyakini itu? Kamu akan meyakini itu? Apa ta'lamuna amillah? Katakan kepada mereka, Muhammad, aku yang lebih mengetahui masa dahulu, masa sekarang, dan masa nanti. Maka timbullah kesimpulan, siapa yang paling tahu masa dahulu, teman-teman? Di tahun 2025 manusia mana yang paling tahu masa dahulu? Enggak ada. Namun siapa yang paling tahu masa dahulu? Tuhan. Karena Tuhan apa? Maha tahu, paling tahu 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa nanti. Makanya diutuskan satu dalam wujud ilham, yaitu Nabi Muhammad, diberitahukan segalanya kejadian di masa lampau. Lalu pola rasio terhadap Abraham adalah Islam karena visionernya. Di mana Abraham itu dalam literasi Islam, saat dia diajaki untuk menyembah berhala, dia mengatakan tidak mungkin aku menyembah berhala karena dia itu lebih lemah daripada aku. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan, ada Tuhan yang lebih hebat daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Sekarang kita lihat Islam. Islam ini apa? Simbolik terakhir daripada visioner para rasul. Oke? Simbolik terakhir daripada visioner para rasul. Simbolik terakhir daripada visioner para rasul, misalnya Musa, Yesus, Abraham, Ismail, semuanya visioner sama, Tuhan yang satu, tauhid. Tuhan yang satu yang tidak serupa dengan makhluk. Kemudian di era-eranya mulai diselewengkan. Padahal Musa mengatakan nabi-nabi dan pemimpi-pemimpi itu harus dihukum mati karena dia akan memurtadkanmu daripada jalannya. Itu dalam Bible. Berarti dia mewanti-wanti adanya penyesat. Yesus juga mengatakan, apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan apa? Waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Berarti dia mewanti-wanti bahwa ajarannya akan diubah. Dan Muhammad mengatakan, maminan nabiyya, ya, tidak ada seorang pun daripada seorang rasul daripadaku qabli, sebelumku, illa kana ummati wa illa kana hawariyun wa illa kana ashabi, kecuali mereka itu semua yang ada di belakangku memiliki sahabat dan sahabat-sahabat setia. Fa innahu takhluf min ba'dihim, saat itu terjadilah perdebatan, terjadilah penyelewengan min ba'dihim, sesudah era mereka itu, khulufun, akan beberapa partai, ya, yaquluna ma la yaqulun, ya, yang akan berkata sesuatu yang tak pernah dikatakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Ini Nabi Muhammad menutup dengan ilhamnya, memberitahukan para rasul yang telah diselewengkan ajarannya. Era setelahnya mengatakan apa yang tak pernah dikatakan, mengerjakan sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Lalu Islam datang dengan ilham,
bahwa memberitahukan semua rasul itu bertauhid. Semua itu berserah diri kembali kepada Allah. Oke? Pertanyaan kita, emang Islam udah ada di masa Abraham? Tidak. Udah ada di masa Yesus? Tidak. Di masa Musa? Tidak. Lalu kenapa kalian mengatakan dia Islam? Simbolik terakhir terhadap satu visioner yang sama. Simbolik terakhir dibalik satu visioner yang sama. Bisa dipahami? Simbolik terakhir dibalik satu visioner yang sama. Kenapa bang Islam nggak dari dulu aja bahwa Nabi Ibrahim itu harus Islam, langsung ada literasi bahwa dia Islam? Karena apa? Allah merahasiakan nggak usah jauh. Namanya yaitu Allah daripada orang-orang terdahulu. Merahasiakan nama nabinya yaitu Muhammad. Merahasiakan nama agamanya yaitu Islam. Tujuannya apa? Logiknya, kalau Allah memberitahukan namanya di era awal, kalau di era awal kita bisa melihat El Shaddai, itu pujian. Apa namanya itu El Shaddai, Elohim dan semuanya. Sindiran, tidak mengatakan Allah. Kenapa? Kalau dia membawa namanya langsung di awal, yaitu di masa Abraham sampai ke era Musa, nanti akan adanya umat-umat setelahnya yang mengatakan sesembahannya dengan Allah. Artinya akan menyelewengkan nama ini, nama suci ini. Maka di awal hanya berbentuk sindiran. Apa sindiran? Pujian terhadap Tuhan. Bahwa dia adalah El Shaddai. Bahwa dia adalah El Baheroy, saya lupa. Nah gitu. Pujian. Lalu nama Nabi Muhammad yang ada di Bible yang ada, enggak. Disindirkan dengan nama Ahmad. Artinya apa? Yang di dalam namanya isinya pujian. Contoh seperti kata-kata Mahmadim, pujian. Sama seperti kata-kata Hamad. Hamad itu apa? Artinya indah-indah, pujian. Karena khawatirnya kalau langsung dinamakan Muhammad, nanti mereka berpikir, aku adalah Muhammad, akan begitu banyak sebelum kelahiran sebelum nama Nabi Muhammad, Muhammad palsu akan banyak. Tapi Allah sindirkan saja bahwa namanya ada, tapi bukan berbentuk nama. Karena kalau dalam berbentuk nama akan banyak Muhammad palsu demi menghancurkan ajaran Allah. Sama juga akan banyak Allah palsu demi menghancurkan nama Allah. Kalau Allah juga menyebutkan Islam, akan ada Islam palsu, nama-nama Islam palsu, ajaran-ajaran Islam palsu sebelum Islam lahir. Bisa dipahami? Tepuk tangan buat Bang Daman. Ini pemikiran kritis sekelas profesor ya guys ya. Oke, sudah terjawab ya berarti ya, bahwa kenapa Ibrahim beragama Islam. Karena apa? Visioner simbolik terakhir yang paling up to date yaitu Islam. Terhadap visioner para rasul. Musa, Isa, Yesus, Muhammad, Adam dan semuanya itu simboliknya Islam yang terakhir. Sama seperti tadinya Batavia, atau kita berada di antara kita di rumah yang sama, dan simbolik terakhir adalah Jakarta. Saat kita ditanyakan atukmu orang mana, ya tetap kita akan menjawab Jakarta, bukan Batavia. Bisa dipahami? Oke. Sekian teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk kemudian ya di-share, ini penting ya guys ya. Ya kenapa? Ini pemikiran yang kalau monyet pun dikasih kepala dia akan berpikir seperti ini. Jazakallah, saya Bang Daman. Terima kasih banyak. Kalian udah hadir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa titipkan komentar. Kalau ada dukungan ya, boleh di rekening ada di bawah ini teman-teman. Jazakallah. Bye. Oh iya, saya udah lama nggak bacain ini ya. Daftar Sultan dari Saweria. Jadi link Saweria ada di ini ya guys ya. Ada di kolom komentar. Nah, di kolom komentar, di kolom deskripsi, di situ ada link Saweria. Nah, kalau kalian ingin memberikan dukungan, yang insya Allah uang ini kita gunakan untuk metode dakwah kita, misalnya ya kayak barang-barang live ya, teman-teman ya. Jazakallah untuk semua ahli sedekah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.